Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan napak tilas kampung halaman Baklawi. Ya. Di sini juga akan diceritakan dongeng-dongeng yang sangat menakjubkan teman-teman. Ya. Pasti mungkin teman-teman akan kaget. Mungkin kita biasanya mendengar dari ceramah-ceramah habaib yang ada di Indonesia yang suka mendongeng dan khurafat mengunggulkan ya klan-klan mereka. Nah, sekarang kita akan diajak jalan-jalan langsung di kota Tarim yang terkenal dengan kota para wali. Ya. Nanti di sini akan diceritakan salah seorang habib waliullah katanya ya, yang dia punya penyakit kulit, dagingnya tumbuh gitu loh. Lantas ketika dioperasi, dokter menyarankan untuk dibius terlebih dahulu. Lantas dia menolak, jangan dibius. Karena kalau orang dibius itu kan sudah mati rasa dan sudah hilang kesadarannya. Dan katanya dia nggak mau. Ya, saya itu tidak mengingat Allah atau lupa kesadaranku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas si Habib ini dioperasi, ya diambil dagingnya yang tumbuh tadi tanpa harus dibius. Luar biasa ya. Kemudian setelah beliau wafat, ini uniknya teman-teman ya, wafat, dia mengatakan bahwasannya barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka dagingnya tidak akan tersentuh api neraka. Subhanallah, ini kadzab. Dusta yang sangat nyata. Rawahu Baklawi. Kalau rawahu Bukhari dan Muslim, kita percaya. Tapi kalau seperti ini, ikhwan, atau teman-teman semuanya, yang mengatasnamakan, barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka dia akan terbebas ya dagingnya dari api neraka. Ini jelas kedustaan. Berdusta atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, begitulah mereka yang biasa suka bercerita yang ya begitulah ya, aneh-aneh, sehingga intinya untuk mengunggulkan klan mereka, nasab mereka dan keturunan mereka agar diagungkan dan dimuliakan. Baik teman-teman, nggak usah lama-lama, kita akan dengarkan ini dari si Abah ini. Kayaknya ini Muhibbin ya, Muhibbin Tulen ini ya, Insya Allah ya. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semuanya. Kita lihat apa kata si Abah ini. Di makam daripada seorang wali besar di Sewun, Habib Hasan Al-Bahar. Habib Hasan Al-Bahar sangat terkenal kewaliannya, dan beliau itu masyhur kemana-mana karena berbagai hal yang berhubungan dengan pengobatan, dan orang-orang yang berkunjung ke sini beliau jamin insya Allah mendapatkan syafaat yang panjang. Tuh lihat teman-teman ya. Jadi sampai si Abah ini mengatakan Imam Hasan Al-Bahar. Bukan Habib Bahar ya, bukan. Ini Imam Hasan Al-Bahar. Jadi bahar itu maksudnya lautan. Artinya beliau itu lautan ilmu, luas ilmunya. Ya. Jadi barang siapa yang berkunjung ke tempat beliau, ke kuburan beliau ini di Yaman, ke Tarim, maka akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Teman-teman masih percaya nggak seperti ini? Padahal kalau kita belajar akidah tauhid yang benar, yang lurus, yang namanya syafaat
ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat harus terpenuhi 2 syarat. Ingat ya, syafaat harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, idznullah lisyafi'. Izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Ingat ya, Allah mengizinkan orang yang akan memberi syafaat. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa memberi syafaat. Sekalipun Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teman-teman, ridallah lil masyfu'i bih. Ridha Allah, atau Allah ridha kepada orang yang akan diberi syafaat. Ya, seandainya Allah sudah mengizinkan orang yang memberi syafaat agar dia memberi syafaat, namun ternyata setelah diteliti, di cross check, orang yang akan diberi syafaat ini bermasalah tauhidnya, atau dia pelaku kesyirikan, maka tentunya tidak bisa diberi syafaat. Dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Karena syarat yang kedua tertolak. Ingat, karena syafaat ini milik Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah. Maka kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia diizinkan memberi syafaat, maka Allah akan meneliti dulu orang yang akan diberi syafaat itu bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya. Jika dia bermasalah, jika dia termasuk orang-orang yang tidak Allah ridhai, ya, maka tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Jadi jangan sampai kita gampang mengobrol syafaat, jangan sampai. Ya, ingat, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya, mereka tidak akan mampu memberi syafaat kecuali orang yang Allah ridhai. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. Mereka tidak mampu sedikit pun memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan Allah meridhoi kepada orang yang akan diberi syafaat. Jelas teman ya? Ini Al-Quran telah menegaskan. Ya, secara nas, dalil dalam surat An-Najm, ya, bahkan surat ayat kursi, Al-Baqarah ayat kursi juga ditegaskan demikian. Jadi jangan mudah mengobrol syafaat. Kalau mendatangi kuburan Habib ini, Ba'alawi ini, maka mendapatkan syafaat, ini kedustaan. Makanya pentingnya kita membekali diri dengan ilmu yang lurus, ilmu tauhid yang benar, sehingga tidak mudah termakan, ya, tertipu dengan obral-obralan syafaat, sebagaimana si Abah ini ya. Baik, kita akan dengarkan teman-teman ya. Nanti ada yang lucu lagi nih, yang aneh lagi. Jadi kita sekarang jalan-jalan ke Tarim. Napak tilas ke kampung halamannya Mbak Alawi. Ternyata sama. Ceritanya gak jauh-jauh seperti ini. Ya nanti saya ingin ketawa, cuman kadang takut dosa teman-teman ya. Gak apa-apa, teman-teman bisa menilai sendiri lah. Habib Al-Bahar ada. Ini makamnya Hayy Hasan bin Saleh Al-Bahar. Hayy Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Ghifri dijuluki. Baik, ini sepertinya kan ada kunjungan nih teman-teman ya. Kunjungan napak tilas dari beberapa orang-orang Indonesia ini kayaknya. Kayak dari kalangan Muhibbin ini ya. Di sini ada pemandunya yang akan menjelaskan, menerangkan tentang kesaktian dan kehebatan tadi Imam Hasan ya Al-Bahar tadi. Bahar ya. Katanya waliullah ya. Kita dengarkan saja dulu. Al-Bahar karena keluasan ilmunya
Sebagaimana lautan dijulukin Al-Bahar. Ceritanya tentang beliau banyak. Salah satu karamahnya beliau ya, beliau ini ada mengarang kitab Sholatul Muqarrabin. Ada sholatnya, kitabnya kecil, cuma manfaatnya luar biasa bagi orang-orang yang mengikuti beliau di dalam sholatnya. Sampai beliau ini punya penyakit, ada yang bilang tumor, ada yang penyakit daging lebih atau gimana. Walhasil punya penyakit yang dimana di punggungnya ini ada penyakit, harus dioperasi, harus dipotong itu. Ketika mau dipotong sama dokter harus dibius. Begitu mau dibius, dia bilang apa dibius itu? Katanya Habib, dibius itu ibarat kamu ini kehilangan kesadaran kalau dibius. Katanya saya lupa sama Allah, nggak mau saya lupa sama Allah. Terus gimana katanya? Ya sudah, bilang nanti kalau saya lagi sholat, ketika anak saya bilang potong. Akhirnya sholat, ketika sholat, tengah-tengah sholat, anaknya sudah ngelihat abahnya kembali khusyuk dalam sholatnya, dia bilang, sudah potong, operasi. Akhirnya dioperasi itu. Dioperasi, nggak gerak, nggak, tanpa dibius. Dioperasi sampai selesai sholat, dia bilang sama anaknya, coba lihat, mungkin ada semut atau apa di belakang, ambilin. Dia nggak keras. Bukan teman-teman ya, jadi kisahnya tadi apa? Si Habib Hasan Bahar ini, karena ada penyakit daging tumbuh gitu ya semacam mungkin tumor gitu kali ya, dia mau dioperasi sama dokter, tapi kata dokter harus dibius. Dia nanya, bius itu apa? Ya nanti bius itu akan menghilangkan kesadaran, mati rasa ya, jadi dia nggak sadar. Artinya nanti apa? Dia akan lupa dengan Allah, kesadaran dia kepada Allah itu lupa, makanya dia nggak mau. Saya nggak mau ya lupa kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dioperasi tanpa bius. Gitu ceritanya ya. Keren kan? Hebat. Kita dengarkan lagi deh. Di dalam sholatnya khusyuk, nggak kayak kita kan ada nyamuk sedikit pukul, gatal sedikit garuk-garuk, nggak. Kemudian juga ketika beliau sebelum meninggal, beliau berkata, barang siapa yang hadir jenazahku atau ziarah kepada aku nanti, dagingnya dia diharamkan dari api neraka. Sampai Tuh lihat teman-teman. Tadi bilang barang siapa, dia sebelum meninggal mengatakan, barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka dagingnya tidak akan tersentuh api neraka. Subhanallah, hadza buhtanun azim teman-teman. Ini kedustaan yang sangat nyata. Berdusta seperti ini. Coba teman-teman, masih percaya yang seperti ini? Ini kalau Nabi yang ngomong kita percaya. Atau hadis riwayat Bukhari wa Muslim kita percaya. Tapi kalau hadis riwayat Ba'lawi, mohon maaf, saya nggak akan percaya. Emang hebatnya apa sih dia? Kok sampai punya riwayat sendiri? Barang siapa yang menziarahi kuburanku, ya, maka dagingnya tidak akan tersentuh dengan api neraka. Padahal yang bisa menjamin seseorang selamat dari api neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak siapapun, tak terkecuali siapapun, gak akan bisa yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ya kok enak saja sembarangan mengatakan, barang siapa yang menziarahi kuburanku maka dagingnya tidak akan termakan api neraka, tidak akan tersentuh api neraka. Ini lancang ya, atas Allah dan Rasulnya. Dan ingat, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya, porsinya dia di neraka. Kok hebat sekali ya Imam Hasan Bahar ini, sampai bisa mengungguli haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Coba teman-teman dipakai ya akal sehatnya, jangan sampai kemudian kita mudah terdoktrin dengan ya yang model seperti ini. Hebat, pokoknya hebat, sakti sekali, sampai bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Rasulullah SAW aja mengatakan ya kepada putrinya teman-teman, ini putrinya sendiri ya, bukan siapa-siapa, jelas putri Nabi,
jelas nasabnya. Bapaknya sendiri, Rasulullah, putrinya Fatimah. Rasulullah pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah binta Muhammadin." Wahai Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sallini ma syi'ti min mali. Mintalah kepadaku apa yang kau mau, ma syi'ti min mali, dari hartaku. Wala ughni anki minallahi syai'a. Namun saya nanti di hari kiamat tidak akan bisa menolongmu sedikit. Lihat, Nabi kita alaihi salatu wassalam nanti di hari kiamat ya urusannya sudah berbeda. Ya, di hadapan Allah masing-masing. Ya, kalau di dunia mungkin bisa saya menolongmu, tapi nanti di akhirat nggak bisa. Wala ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak akan bisa memberikan pertolongan sedikit pun nanti di hari kiamat. Sedikit di hadapan Allah sedikit. Tapi hebatnya ya, si Habib Ba'lawi ini katanya mengatakan barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka ya dagingnya tidak akan tersentuh api neraka. Luar biasa, lebih hebat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut saja dulu. Ketika beliau meninggal ini ada orang yang datang jenazah beliau ketika kebetulan hari Jumat kalau nggak salah. Beliau beli daging buat masak keluarganya, bawa ya, ngikut antar jenazah. Ketika pulang bilang istrinya suruh masak. Pulang dari Jumatan datang nggak ada masak, nggak ada daging. Mak, mana dagingnya? Dibilang, Pak, kamu beli daging apaan? Dibakar nggak bisa, digoreng nggak bisa, itu daging. Katanya daging biasa dari langganan. Terus kenapa nggak bisa dibakar? Baru dia tahu. Katanya iya, saya hadir jenazahnya Habib Soleh bin Hasan Bahar, daging ini aja nggak bisa. Mudah-mudahan nanti kalau kita ziarah ini dapat keberkahannya beliau juga. Nama lengkapnya? Masya Allah teman-teman. Ini ada cerita yang sangat dahsyat lagi nih. Jadi tadi Imam Hasan Bahar, Habib Hasan Bahar ini kan meninggal tuh pada hari Jumat. Ya, kemudian ada salah seorang yang ingin ziarah, ikut dalam pemakaman jenazah beliau. Kebetulan orang tersebut membawa daging. Ya, kan dia pulang dari pasar, beli daging di langganannya gitu ya katanya. Nah, kebetulan karena mendengar Habib Hasan ini meninggal, maka beliau ikut takziah dan ikut ke pemakamannya beliau membawa daging yang dia beli dari pasar tersebut. Nah, ketika sampai di rumah, dikasihkanlah sama istrinya. Ya, agar disuruh memasak daging yang dia beli dari pasar. Kemudian, setelah dia pergi untuk sholat Jumat, dia tanya kepada istrinya, "Mana mak daging tadi? Ya, yang sudah saya kasih tadi. Kok nggak daging yang dimasak?" Istrinya bertanya, "Kamu beli daging dari mana? Daging kok nggak bisa dimasak? Digoreng juga nggak bisa." Ya. Oh, katanya tadi itu daging saya bawa pergi ikut bertakziah dan saya bawa ke pemakaman Habib Hasan Al-Bahar. Oh, katanya daging yang ikut memakamkan Habib Hasan bil Bahar aja sampai tidak bisa dimasak, tidak bisa digoreng, tidak bisa disentuh dengan api masakan. Luar biasa ya. Ya kalau begitu nanti kita bisa menziarahi kuburannya supaya daging kita tidak tersentuh oleh api neraka. Allahu Akbar teman-teman. Ini kedustaan yang luar biasa. Cuman ya anggap aja ini dongeng ya teman-teman ya. Jangan dibawa kepada akidah ya. Karena memang sudah banyak pertentangan dengan dalil yang sangat sorry. Ya ini mungkin tapak tilas kita jalan-jalan ke Tarim, ke kuburannya siapa ini? Makamnya Habib Hasan Bahar teman-teman ya. Semoga ini semuanya menjauhkan kita dari hal-hal yang khurafat, hal-hal yang dapat merusak akidah yang lurus.
Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.